Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas 4 dari mata kuliah Etika Profesi. Kelompok ini beranggotakan 5 anggota, yaitu ada Dika Prawira Putra, Albahertika Putri, Desa Putu Ira Maharani, Kezia Rantelo, dan juga Singgi Rehan. Oke, jadi yang pertama, kasus proyek interior dalam negeri. Kasus yang pertama adalah kasus pembangunan yang tidak selesai tepat waktu dan dugaan korupsi di dalamnya. Jadi, pembangunan ruang rapat anggota DPRD Mukomuko, Bengkulu, eh, bekerja sama dengan CV Bintang Terang. Jadi, CV Bintang Terang menerima kontrak pekerjaan sebesar 1,5 miliar dari APBD tahun 2019 untuk melakukan pembangunan interior ruang rapat DPRD Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Pembangunan interior ruang rapat DPRD belum selesai tepat waktu. Adanya kemungkinan korupsi dalam proyek pembangunan ruang rapat ini dan sekarang sedang diselidiki oleh Kepolisian Resor Mukomuko Polda Bengkulu. Tim dari Satuan Tipikor Polres Mukomuko dan ahli dari Padang melakukan cek fisik terhadap bangunan interior ruang rapat DPRD. Tim melakukan penyelidikan dugaan korupsi proses pembangunan interior ruang rapat ini dan akan mendalami dugaan korupsi pembangunan interior ruang rapat DPRD setempat dengan cara mengumpulkan bukti yang akurat dengan kasus ini. Dalam hal ini, penyedia jasa konstruksi yaitu CV Bintang Terang bertanggung jawab untuk mengganti atau memperbaiki kerusakan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan yang dia lakukan. Terdapat dalam pasal 65 dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Setelah itu, dirinci lagi tentang tanggung jawab atas kegagalan bangunan sebagai berikut ini. Yang pertama, penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur bangunan. Yang kedua, jika umur bangunan lebih dari 10 tahun, penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan konstruksi. Yang ketiga, pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditentukan. Dan yang keempat, kontrak kerja konstruksi harus mencantumkan jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus interior ruang operasi di RSUD Muyangkuti. Kejaksaan Negeri Kejari telah memeriksa Direktur Utama Rumah Sakit Daerah RSUD Muyangkuti, Sri Tabahari, terkait dugaan markup proyek senilai 2,9 miliar. Dalam kasus ini, kita sudah memeriksa kurang lebih 10 saksi, termasuk Direktur RSUD Muyangkuti tersebut. Sri Tabahari ini pada 17 Oktober tahun 2023 telah diperiksa. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat jika proyek renovasi interior ruang operasi RS tersebut terjadi dugaan markup di tahun 2020. Namun belum juga ada perkembangan selama 3 tahun belakangan ini. Bukan hanya keadaan peralatan rumah sakit RSUD Muyangkuti ini, tetapi juga terhadap pembangunan ruang operasi tersebut yang tak juga kunjung usai. Baik, selain proyek yang mangkrak, adapun kasus peningkatan harga yang tidak sah pada kasus interior ruang operasi di RSUD Muyangkuti tersebut. Diketahui dugaan markup atau manipulasi harga terjadi pada kegiatan interior ruang operasi RSUD Muyangkuti pada tahun 2020. Diduga dari awal kegiatan ini diarahkan kepada satu perusahaan di Bandung. Perusahaan ini merupakan perusahaan konsultan berasal dari Cimahi, Jawa Barat. Nilai kontrak fisik sebesar 2,9 miliar. Namun proyek tersebut belum dilelang. Komponen harga peralatan sudah markup. Indikasi markup terletak pada harga satuan alat air handling unit atau AHU. Kapasitas 10 PK, merek Daikin yang dikontrak dengan harga 443 juta satu unit. Sedangkan di pasaran dengan harga
80-90 juta juga dapat. Namun selisih harga dari proyek mangkrak tersebut sebesar 353 juta rupiah. Baik, untuk saat ini kasus proyek ruang operasi RSUD Mayangkuti ini masih dalam masa penyidikan dari pihak berwajib sedang mengumpulkan data-data dan bukti-bukti terhadap adanya indikasi melawan hukum dalam proyek tersebut. Proses penyidikan ini sudah berjalan sejak awal 2023 terhadap Direktur Sri Tabahati yang sudah diperiksa 1 kali sepanjang tahun 2023 tersebut. Perkenalkan, nama saya Singgira Sinatria. Di sini saya akan menjelaskan kasus proyek interior, yaitu yang revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau monopoli persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU memutuskan pelaksanaan tender PT Jakarta Properindo, Perseroda, PT Pembangunan Perumahan, Persero TPP, TBK Terlapor 2, dan PT Jaya Konstruksi Mangga Pratama TBK Cikon Terlapor 3 melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, menyatakan bahwa terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Ujar Ketua Majelis Komisi Chandra Setiawan dalam sidang putus proyek tender tim Selasa tanggal 18/7, Majelis Komisi berpendapat, meskipun dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya bentuk komunikasi langsung antara pelapor 1, pelapor 2, dan pelapor 3, namun terdapat rangkaian proses yang menunjukkan adanya upaya terlapor 1 melalui perubahan tata cara penilaian dokumentasi teknis yang tidak berimbang hingga akhirnya terlapor 2 KSO ditetapkan sebagai pemenang tender. Majelis Komisi menghukum PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk Terlapor 2 membayar denda sebesar 16,8 miliar dan menghukum PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk Jakon Terlapor 3 membayar denda sebesar 11,2 miliar. Dengan demikian, total denda untuk kedua perusahaan tersebut sebesar 28 miliar. Kuasa hukum Jakpro Teddy Anggoro menyampaikan alasan dibatalkan tender pertama proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki tahap 3 menyebut pemenang tender penawaran salah satu item revitalisasi senilai 8 miliar. Padahal harga item tersebut di pasaran senilai 21 miliar. Kemudian, pada tender kedua, proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki tahap 3, pemenang tender pertama tersebut mengajukan penawaran item yang sama senilai 21 miliar. Maka dari itu, Jakpro membatalkan tender tahap pertama tersebut disebabkan jika dilanjutkan dengan tender pemenang tahap pertama dikhawatirkan dengan temuan dugaan korupsi dan proyek berpotensi mangkrak. Dari hasil evaluasi, KSO PP Jakon dan PT Wijaya Karya Pembangunan Gedung Persero Tbk menduduki peringkat pertama dan kedua dalam tender. Hasil tender kemudian disampaikan Direktur SDM dan Umum Terlapor 1 dan pada tanggal 16 Agustus 2021 ditetapkan pada KSO PP Jakon sebagai pemenang tender tersebut. Investigator penuntutan KPPU menilai bahwa telah terjadi upaya bersekongkol yang dilakukan oleh terlapor 1 dengan cara membatalkan tender pertama pada tanggal 21 Juni 2021. Selanjutnya masuk ke kasus proyek interior luar negeri. Kasus pertama yaitu kasusnya Marilyn Dennis yang berasal dari Virginia, Amerika Serikat, yaitu kasus peningkatan harga yang tidak sah. Pada tanggal 21 Desember tahun 2021, desainer dari Middelburg, Marilyn Dennis, dihadapkan pada kasus hukum setelah para penggugatnya, Greg dan Jamie Marcus, menuduhnya melakukan peningkatan harga yang tidak sah dalam proyek desain rumah mereka.
Meskipun kontrak antara Dennis dan Markus tidak mengizinkan menaikkan biaya vendor, pengadilan menemukan bahwa perilaku yang diakui sudah mencakupi untuk menetapkan klaim pelanggaran kontrak dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Virginia. Marilyn Dennis diduga menggunakan struktur agensi untuk menyembunyikan biaya sebenarnya dari barang yang dibeli, menagih Markus jumlah yang lebih tinggi daripada biaya sebenarnya, meskipun Dennis berargumen bahwa kontrak tidak melarang peningkatan biaya. Pengadilan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut melanggar kewajiban kontraktual dan kewajiban tersirat itikat baik dan perilaku yang adil dan dianggap tidak jujur dan sewenang-wenang. Berikut adalah pelanggaran yang dilakukan. Yang pertama, pada pelanggaran kontrak, permasalahan hukumnya itu desain interior yang melanggar kontrak dengan klien seperti menagih biaya yang tidak diizinkan atau memberikan barang yang tidak dipesan dapat dianggap sebagai melanggar kontrak. Sanksi yang didapatkan yaitu mencakup kewajiban membayar ganti rugi kepada klien untuk kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran kontrak dan penghentian kontrak secara keseluruhan. Lalu, pada pelanggaran kewajiban etika profesi, yaitu permasalahan hukumnya, desainer interior yang melanggar kewajiban etika profesi seperti tindakan tidak jujur atau peningkatan harga yang tidak sah, dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum. Sanksi yang didapatkan adalah sanksi etika profesional, seperti larangan bergabung dengan asosiasi desainer interior, serta potensi tuntutan hukum oleh klien yang merasa dirugikan. Lalu kasus kedua yaitu Mark Bonbara Interior Design versus Richard Bowler. Jadi ini terjadi di Massachusetts di Amerika Serikat pada tanggal 7 Februari 2006 hingga 30 Maret 2006. Mahkamah Agung memutuskan kasus antara Mark Bombara, yaitu seorang desainer interior, dan Richard Bowler. Kasus ini melibatkan pelanggaran kontrak terkait proyek desain dan renovasi rumah. Hakim memutuskan bahwa penolakan Bowler untuk membayar tagihan Bombara merupakan pelanggaran kontrak yang membenarkan Bombara untuk menghentikan proyek. Bombara diberikan ganti rugi dan bunga. Namun, hakim keliru menyimpulkan bahwa Bombara bukan kontraktor dalam arti undang-undang. Keputusan hakim dibalikkan dan kasus dikembalikan untuk lebih lanjut menilai tuntutan Bowler terkait pelanggaran Undang-Undang Konstruksi dan Perlindungan Konsumen. Untuk pelanggaran kontrak yang dilakukan yaitu Bowler melanggar kontrak dengan menolak membayar tagihan Bombara, yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Konsekuensi hukumnya adalah Bombara berhak untuk menghentikan proyek dan menuntut ganti rugi. Lalu yang kedua ada gugatan balik. Bowler mengajukan gugatan balik terkait pelanggaran kontrak dan pelanggaran Undang-Undang Konstruksi. Jika pengadilan menguatkan klaim Bowler, Bombara dan perusahaannya mungkin diharuskan membayar ganti rugi atau menghadapi konsekuensi hukum lainnya. Yang ketiga ada gugatan bunga dan biaya pinjaman. Bombara diberikan bunga dan biaya pinjaman sehubungan dengan tagihan yang belum dibayar. Sanksi atau konsekuensi hukumnya mungkin melibatkan pembayaran ganti rugi oleh Bowler sesuai dengan putusan pengadilan. Berikut adalah pelanggaran aturan dan kode etik yang berlaku, yaitu 1. Undang-Undang Konstruksi Massachusetts, yaitu mewajibkan registrasi kontraktor. Yang kedua, menetapkan persyaratan kontrak tertulis dan transparansi biaya. Kedua, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Massachusetts, yaitu melarang praktik dagang yang tidak adil atau menyesatkan. Dan yang ketiga ada kode etik desainer interior, menetapkan standar etika dalam hubungan dengan klien dan mendorong transparansi biaya dan komunikasi terbuka. Baik, perkenalkan nama saya Adika Prawira Putra. Di sini saya akan menjelaskan terkait kasus pelanggaran hukum yang terjadi di luar negeri. Di sini saya mengambil kasus Johnson dan Robert Shields Interior. Kasus ini terjadi di Virginia, Amerika. Jenis proyeknya yaitu interior, perencanaan ruang, dan layanan dekorasi. Jadi permasalahan ini bermula saat Dr. Tanya M. Johnson mempekerjakan Robert Shields Interior untuk jasa perancangan ruang dan layanan dekorasi. Johnson dan Robert Shields Interior telah menandatangani kontrak, dan di dalam kontrak tersebut memang mengizinkan Shields untuk membebankan biaya tambahan kepada Johnson sebesar 10%
untuk biaya pengiriman dan penanganan. Namun hanya itu saja, tidak ada hal lainnya yang dapat dibebankan kepada Johnson di kontrak tersebut. Namun pada 26 Juni 2015, Johnson menuduh Shields melanggar perjanjian mereka dalam banyak hal, tidak hanya dalam markup saja. Di sini ada beberapa hal seperti dia menagih atas beberapa furnitur yang tidak pernah dikirimkan, lalu dia mengiriminya beberapa barang dengan warna yang salah dan cacat, dan ia membebankan markup yang tidak sah dan dirahasiakan pada berbagai barang. Dirahasiakan ini ialah jadi markup yang dipegang oleh Robert Shields Interior tidak diperlihatkan kepada Johnson, sehingga Johnson tidak tahu apa-apa tentang harga barang dan hal lainnya. Setelah itu terungkap bahwa Shields diam-diam menaikkan harga sebagian besar furnitur yang dipasok untuk Johnson sebesar 35 hingga 100%. Hal tersebut cukup besar. Dia menagih $4.800 untuk lazy chair yang hanya berharga $2.481. Dia juga menagih pelanggannya sebesar $11.000 untuk sebuah meja yang hanya berharga $6.000. Baik, jadi di sini ada konsekuensi hukum yang diberikan terhadap Robert Shields Interior. Jadi hakim menyimpulkan bahwa keputusan prestasi harus diajukan terhadap tergugat Robert Shields Interior. Jadi di sini Robert Shields Interior diberikan hukuman berupa ganti rugi terhadap pihak Johnson sebesar biaya yang ditentukan, dan pihak Johnson meminta ganti rugi tersebut dikalikan 3 kali lipat. Menurut undang-undang di Virginia, Amerika, hal tersebut diperbolehkan jika pengadil menemukan fakta bahwa pelanggaran tersebut disengaja, maka pengadilan dapat menambah ganti rugi dengan jumlah yang tidak melebihi 3 kali lipat dari jumlah sebenarnya. Di sini mengingat sifat pelanggaran yang dilakukan Robert Shields Interior adalah disengaja, seperti menandai barang milik penggugat tanpa pengetahuan atau izinnya, dan penolakan tergugat untuk memberikan markup atau dokumentasi biaya kepada penggugat atas kuasa hukumnya atas permintaan mereka, pengadilan berpendapat bahwa tindakan terdakwa jelas-jelas disengaja. Sekian konsekuensi hukum yang diberikan terhadap Robert Shields Interior menurut undang-undang dari Virginia, Amerika. Kemudian ada pendapat saya yang sebagai desainer interior. Jadi menurut saya kasus ini tentu saja saya sangat setuju jika permasalahan seperti ini dibawa ke ranah hukum. Dimana seperti yang kita tahu bahwa permasalahan desainer interior jarang sekali menjadi berita utama, sehingga hal seperti ini marak saja terjadi. Jadi menurut saya sebagai desainer interior tidak ada salahnya jika kita melakukan hal dengan jujur dan adil terhadap klien, karena hal tersebut tidak akan merugikan kita para desainer interior. Dan jangan sekali-sekali sebagai desainer interior kita melanggar kode etik sebagai desainer interior. Baik, berikut ada beberapa pendapat dari kami. Yang pertama terkait transparansi dan komunikasi. Desainer interior harus memahami pentingnya transparansi dalam harga dan biaya. Komunikasi yang jelas tentang struktur biaya, markup, dan kebijakan pembayaran perlu diutamakan. Jadi pendapat kami terkait hal ini ialah desainer seharusnya tidak merahasiakan atau meningkatkan harga tanpa pemberitahuan kepada klien. Komunikasi terbuka membentuk dasar kepercayaan. Lalu yang kedua, terkait pentingnya kontrak yang jelas. Kontrak harus menyajikan dengan jelas semua aspek pembayaran, termasuk kebijakan peningkatan harga jika diperbolehkan. Kontrak yang tegas melindungi kedua pihak. Pendapat kami ialah desainer perlu menjelaskan secara rinci dalam kontrak mengenai biaya, markup, dan batasan peningkatan harga agar tidak ada kebingungan di kemudian hari. Lalu yang ketiga, kewajiban etika dan profesionalisme. Desainer interior memiliki kewajiban etika untuk bertindak dengan etikat baik, kejujuran, dan profesionalisme dalam setiap transaksi dengan klien. Pendapat kami, peningkatan harga yang tidak sah dan penutupan informasi seharusnya tidak sesuai dengan prinsip etika desainer interior. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.